Ya menarik, kita langsung bahas saja karena narasumber-narasumber kami juga menarik hari ini. Kita ingin lihat spill informasi apa hari ini ya. Sudah hadir. Dan spill data lah ya. Oh pasti, karena ini narasumber penuh data yang akan kita hadirkan hari ini. Sudah ada Muhammad Riandika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Selamat pagi. Bang. Pagi. Bang. Kayak bertemu ketua BEM lagi. Dosen saya juga mirip loh. Ada nuansa-nuansa apa? Biru Pak Ungu. Nuansa Maria Asegaf gitu. Biru warna yang netral sekarang, Mas. Bisa aja. Biru warna yang netral, netral? maksudnya datang ke sini juga ya? Nah, aduh bahaya juga. Maksudnya sama-sama mengantarkan cawapres. Cawapres. Mas Andika, seru sekali kalau kita lihat kemarin hasil survei dari Universitas Bakri. Tapi yang cukup menarik adalah betul-betul sangat tipis antara Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Meskipun kalau kita lihat dari pasangan 10 nama maupun juga dari head to head maupun 3 nama begitu ya. Tapi yang menarik juga yang tak bisa kita laporkan adalah swing voters kita, Mas Andika. Ya, jadi kalau dilihat dari pertanyaan apakah pilihan Anda sudah mantap atau belum, itu yang kita tangkap 79% masih mengatakan belum mantap, artinya masih bisa berubah. Jadi angka swing voters katakanlah itu masih cukup tinggi, apalagi kalau dalam survei kita, dalam simulasi 3 nama, simulasi 2 nama itu yang belum menentukan pilihan atau tidak memilih, ini kita gabungkan, itu masih di angka 19-20%. Jadi ini masih cukup besar ya. Namun kalau kita lihat ada 2 tren menarik dalam temuan survei capres kita pada akhir Mei kemarin. Yang pertama adalah tren kenaikan suara elektabilitas Pak Prabowo yang mampu menyaingi Pak Ganjar. Nah ini kalau kita track ke belakang, sebenarnya tren ini sudah dimulai di awal Mei ya, dalam survei indikator politik misalnya itu sudah menunjukkan indikasi demikian. Tapi di akhir Mei justru malah tren Pak Prabowo ini bisa menyaingi ya dalam simulasi 10 nama. Tetapi kalau dalam simulasi 3 nama dan 2 nama, bahkan suara Pak Prabowo itu bisa melampaui Pak Ganjar. Meskipun masih kalau dalam survei kita ini dalam rentan margin of error. Artinya ini masih bisa bersaing ya, Pak Ganjar masih bisa di atas. Kalau sudah 2 tidak. Jadi, sudah 2 tidak? Ya, enggak, artinya kalau sudah 2 itu sudah ada betul. 2 lembaga survei yang mengatakan selisihnya itu sudah jauh sudah melewati. Ketika dia menyebut puluhan itu saya jadi ya, kalau di 2 digit tuh kalau simulasi puluhan. 2 nama kita 2 digit sudah hampir 2 digit. Tetapi kalau di kita ini Bang Ege, Pak Prabowo itu masih unggul tetapi masih di bawah angka 50%. Kalau di survei indikator itu sudah di angka di atas 50%. Selisihnya sama-sama 2 digit ya. 3% kita. 3%. Ya. Oke. Ini periode survei ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada publik. Periode survei Dan kita metodologinya ini di 21 hingga 31 Mei kemarin kita menggunakan survei online dengan aplikasi Qualtrics di mana pemilih aplikasi online ini, melalui online ini tidak bisa memilih 2 kali atau 3 kali karena dibatasi oleh IP address-nya. Satu IP address 1 kali kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Total respondennya? Total responden kita di 1344, meskipun kalau dalam survei umumnya dengan margin of error 3% itu hanya butuh 1200. Jadi kita coba naikkan 100 yang cukup valid data untuk bisa kita libatkan. Ya, Mas Andika, angka cukup besar dari yang belum menentukan para pemilih kita 21,88% tadi. Adakah kemudian dalam survei juga alasan mereka belum menentukan hingga saat ini? Iya, kita tidak bisa sedalam itu ya dalam survei online ya, karena memang ada keterbatasan dan ada kelebihannya juga. Kelebihannya kita bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih murah. Tetapi memang survei online ini tidak bisa meng-capture sampai sedalam itu karena kita mempertimbangkan kenyamanan responden untuk mengisi jawaban. Kalau terlalu lama juga tidak akan berkualitas jawabannya. Tidak ada pressure di situ. Ini mungkin yang bisa jawab Bang Ege. Bang Ege, betulkah kemudian 21,8% angka yang cukup besar? Karena mungkin pemilih kita melihat memang koalisi masih cukup cair dan juga penentuan cawapres yang belum muncul hingga saat ini. 3 hal dulu. Yang pertama, ini survei yang dilakukan oleh media bekerja sama dengan universitas. Kalau di Amerika itu LA Times dengan University of Southern California. Itu salah satu yang akurat bersama dengan Pew Research Center, Rasmussen dan lain-lain. Karena apa? Yang kedua, umumnya pakai dana sendiri. Betul ya? Betul. Karena kan sekarang ini persoalan kita dengan lembaga survei itu kami menggunakan dana siapa? Dana bohir. Dan itu kita disclose, Pak. Ya, di disclose dan kemudian digunakanlah metode-metode yang relatif lebih
murah gitu ya, sehingga ada ini kan Qualtrics ya, Ya. aplikasinya. Keterbatasannya tentu saja harus pengguna internet. Ya, Tapi penetrasinya di Indonesia sudah 78,19%. Oke. Pengguna internet itu 215,6 juta Ya. sekarang ini. Bisa nge-grab lah ya. Nah, sementara Burhanuddin tadi kemarin dengan indikator itu random digital dialing ya, Telepon. itu menggunakan telepon. Ada keterbatasan juga 83%. Berarti memang masih ada 17% kalau telepon, kalau ini berarti sekitar 21% di luar itu. Jadi bagi mereka yang ketinggalan di survei ini bisa menghibur diri. Oh, mungkin pemilih kami di luar yang pakai telepon, di luar yang pakai Pakai internet internet. gitu. Nah, tetapi pengingat di sini sebelum sampai ke belum membuat keputusan itu adalah rasa saya dua lembaga inilah yang menangkap euforia medali emas SEA Games untuk sepak bola. Karena momennya kan? ini persis betul 16 Mei kita dapat. Kemudian 21. teman-teman ini 21 Mei. 21 Mei melakukan dan 60 orang kadang-kadang suka anggap enteng ya, tapi mungkin nggak anggap enteng juga nih karena Messi sudah mau datang ya. Ada momentumnya gitu. 63% dari pemilih kita itu Iya. pencinta bola. Ya. Nah, bahkan di dunia 69% terbesar itu Indonesia pencinta bolanya. Kalah itu Argentina dan Tapi yang pemilih Brasil. 63 kan? 63%. Nah, dari beberapa kandidat ini sesudah diurai ke bawah, itu kita lihat Prabowo dan Erick Thohir pemilih laki-lakinya lebih besar dari perempuan dibandingkan Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo. Ganjar itu pemilih perempuannya lebih besar. Lebih tebal. Lebih tebal daripada laki-laki. Nah, ini kan jelas umumnya sepak bola Laki-laki. misalnya seperti itu. Balik ke yang tadi saya setuju Maria bahwa sampai hari ini yang membuat orang belum mantap itu adalah belum menemukan cawapres yang dipasangkan dengan capresnya. Belum gitu. belum menemukan atau memang masih belum yakin dari 3 yang ada ini. Kalau nggak salah saya, Maria tadi malam ataupun beberapa kali di Apa Kabar Indonesia Pagi ini membahas ada partai yang mengantar-antarkan cawapres. Nggak, artinya memang masih diantar-antarkan ini. Orang masih melihat proses antar mengantar. Kalau dalam perkawinan itu kan antar mengantar. Jadi Tapi bukan belum tentu faktor, jadi. jadi bukan faktor capres ya, tapi penentuan juga Saya rasa pasangannya ini yang ditunggu-tunggu Nah, ya. ini kan kita harus mengatakan pelan-pelan gini. Pesan utama dari survei yang dilakukan oleh Indikator dan Universitas Bakri bersama dengan TV One ini adalah jangan pernah berpikir untuk membuat 2 pasangan saja. Oh, ini Ya. bagi anda-anda yang mau cawe-cawe, enggak presiden loh ini ya. Enggak. Bagi anda yang mau cawe-cawe dengan hanya mengantarkan 2 calon presiden, hari ini sudah terbukti dari 2 lembaga survei, selisihnya bisa 2 digit. Oke. Oke, Jadi menarik Anda nih, harus Bang. berpikir untuk setidaknya 3. Ya kan? Ya. Betul begitu ya, Andika Ya. ya? Oke. Jadi memang ada satu tren menarik yang kita temukan, siapapun pasangan yang dicalonkan dengan Erick Thohir, Ganjar dengan Erick Thohir atau Prabowo dengan Erick Thohir itu relatif bisa lebih unggul. Saya menduganya karena memang barangkali Bang Erick ini lebih jago menggiring PSSI dibanding menggiring BUMN. Menarik, sampai di situ dulu Mas Andika. Iya. Ini nanti kan kita bahas tuntas usai jeda saat lagi.